Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, selesai ya. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dari metabolisme sel. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan peran enzim dalam metabolisme. Kemudian siswa mampu menjelaskan komponen enzim. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan sifat-sifat dari enzim. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas materi apa ya? Iya, betul sekali, pertumbuhan dan perkembangan. Coba Ibu ingin bertanya, pengertian dari pertumbuhan itu apa, ayo? Ya, Ira, coba sebutkan. Ya, betul sekali ya. Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada suatu organisme. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali atau irreversible. Sedangkan perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi suatu organisme. Nah, secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali untuk stadium zigot yang merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dan jantan. Coba Rara sebutkan pertumbuhan itu dibagi menjadi berapa, ayo? Ya, betul sekali ya yang disebutkan oleh Rara. Pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel meristem primer yang berlangsung pada embrio bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Nah, pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil, gimnospermae, dan menyebabkan pembesaran ukuran atau diameter tumbuhan. Bisa dipahami ya sampai di sini? Pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi menjadi berapa, ayo? Ya, betul sekali ya, dibagi menjadi 6 proses. Pembungaan terjadi melalui 6 proses, yaitu induksi bunga atau evokasi, kemudian inisiasi bunga menuju bunga mekar, anestesis, penyerbukan, dan pembuahan. Dilanjutkan dengan perkembangan pemasakan buah dan biji. Wah, ternyata kalian masih ingat ya materi yang kemarin sudah dibahas. Oke, apakah ada yang tahu minggu ini kita akan membahas tentang apa? Ya, betul sekali, tentang metabolisme sel. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan energi setiap individu berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, umur ataupun jenis kelamin. Nah, energi ini dapat diperoleh dari makanan yang dimakan melalui proses metabolisme di dalam tubuh. Laju metabolisme akan dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator. Metabolisme ini ada dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme.
Katabolisme atau disebut juga disimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul senyawa kompleks menjadi molekul senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Contohnya apa yo? Ya, betul sekali. Contohnya respirasi anaerob dan aerob. Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul senyawa kompleks dari molekul-molekul senyawa sederhana atau penyusun zat dari senyawa. Nah, molekul sederhana ini menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya apa? Kalau misalkan pada tumbuhan. Ya, betul sekali ya. Fotosintesis dan komeosintesis. Pastinya kalian sebelum berangkat sekolah sudah sarapan kan? Nah, sarapan ini akan menjadi energi bila diproses oleh tubuh. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia yang dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Nah, enzim ini merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Struktur enzim keseluruhan bagian enzim disebut holoenzim. Enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu apa saja yo? Ya, gugus protein yaitu alpha-enzim, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Kemudian gugus non-protein yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Enzim ini memiliki sisi aktif, yakni bagian suatu tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Nah, kerja enzim ini sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim ini sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalis. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Nah, substrat ini menempel pada sisi enzim ya dan dapat menghasilkan produk baru. Komponen non-protein atau gugus protestik merupakan sifat stabil pada suhu yang relatif tinggi dan tidak berubah pada akhir reaksi. Gugus protestik ini dibedakan menjadi kofaktor dan koenzim. Nah, kofaktor ini tersusun dari zat anorganik yang umumnya logam, misalnya Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Koenzim tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Misalnya apa yo? Ya, coba sebutkan. Ya, betul sekali ya, vitamin, NADH, NADPH, dan koenzim A. Oke. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, kalau begitu sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, ya udah kita lanjut dulu ya. Nanti pertanyaan bisa di akhir. Kalau enggak, Ibu yang akan bertanya. Nah, sebagai biokatalisator, enzim ini memiliki beberapa sifat, yaitu diantaranya enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi.
Kemudian enzim bekerja secara spesifik. Artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja, ya. Nah, enzim ini merupakan protein. Jadi, oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum. Umumnya pada suhu kamar, enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH. Nah, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, enzim ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, enzim ini bekerja secara bolak-balik ya. Reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Artinya, enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi, sehingga tercapai keseimbangan enzim. Dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak. Oke, apakah ada yang tahu cara kerja enzim itu bagaimana? Ya, Vicky, coba diskusikan dengan teman sebangkunya apa? Ya, coba sebutkan. Wah, betul sekali ya yang dikatakan oleh Vicky dan teman sebangkunya Imam. Cara kerja enzim dalam berikatan dengan substrat ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu teori lock and key. Teori lock and key merupakan teori yang menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, jadi sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. Kemudian teori yang kedua yaitu teori induced fit. Nah, teori induced fit ini mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Bisa dipahami ya? Oke. Sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak? Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa? Ya, ATP merupakan molekul berenergi tinggi yang dapat digunakan makhluk hidup. Kemudian apa? Ya, enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian, enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu gugus protein, avoenzim, dan gugus non-protein. Nah, sifat-sifat enzim diantaranya yaitu berupa protein, ya, sebagai biokatalisator, ya, tidak menentukan arah reaksi, bekerjanya sangat spesifik, bekerja bolak-balik, dan dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, kemudian selanjutnya yaitu apa? Nah, iya, betul sekali. Cara kerja enzim dalam berikatan dengan substrat ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu teori lock and key dan teori induksi fit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, terus konsentrasi substrat, zat-zat peningkat atau aktivator, dan
zat penghambat atau inhibitor. Oke, bagus sekali ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tugasnya yaitu kalian membuat peta konsep mengenai cara kerja enzim. Nah, tulis tangan ya peta konsepnya. Dikumpulkan besok sebelum pembelajaran dimulai. Minggu depan kita tetap masuk. Kita akan membahas mengenai materi selanjutnya tentang enzim, yaitu tentang katabolisme. Oke, bisa dipahami ya anak-anak sampai di sini? Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.